Terima kasih atas kehadiran kalian untuk belajar fisika ya, belajar fisika pada hari ini. Jadi belajar fisika itu sekali lagi itu kita belajar tentang alam, tentang kehidupan, karena itu dari ilmu fisika itu ya. Kamu nanti ahli ekonomi, ahli psikologi, ahli agama. Wah, kalau kamu suka fisika, nanti bisa mengeksplor sehingga begitu besarnya kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita untuk belajar. Oke. Wah. Jadi ini kita mulai ya. Kita mulai, saya mau membahas yang kemarin dulu, yang ini Mbak, yang mengenai tugas. Apakah sudah langsung terlihat nih? Saya agak gaptek. Sudah langsung terlihat belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini sudah terlihat belum? Belum. Oh, ini ya. Hanya. Oke. Ya, sudah terlihat ya? Mbak, Mas, sudah terlihat? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Saya masih loading. Oh, masih loading. Pak. Masih loading ya. Ini komputer ini ya, jaringan saya berarti nih. Oke. Oh ya, masih loading ya. Sampai sekarang masih loading? Masih, Pak. Lah.
Iya. Nah, udah terlihat sekarang, Mas? Udah Pak, sudah. Ya, Pak. Udah. Oke. Ya. Bahas yang kemarin. Nah, ini dia. Ya. Ini, Mas. Ya. Ya, ini dia, Mas. Ya. Ini gambar ini dikatakan dia adalah sistem. Kenapa? Kenapa gambar ini dikatakan sistem? Siapa mau jawab? Tahlil Fik. Ayo, kenapa gambar ini dikatakan sistem? Ada yang bisa? Apakah karena terdiri dari dua gaya yang bekerja, Pak? Satu torsi dan satu bendanya? Dengan kata lain, bahwa ini adalah satu kesatuan. Ya, jadi satu kesatuan dari beberapa benda. Ya, jadi ini ada apa ini? Katrol. Ini tali, ini benda. Ya, jadi ada 3 benda. Ada 3 benda yang terjalin. Ada 3 benda yang terjalin. Maka dikatakan sistem. Ya, ada 3 sistem. Ya. Sekarang yang kedua, apa sih yang terjadi pada sistem ini? Apa? Apa yang terjadi pada sistem ini? Ayo, Mas. Jawab, salah nggak apa-apa. Ada katrol, ada beban, ada tali. Apa sebenarnya yang terjadi pada sistem ini? Ayo, nggak apa-apa, salah. Orang lagi belajar. Apa yang terjadi? Perputaran pada katrol. Pada katrol. Kemudian Bendanya ke bawah ya, Pak. bendanya berjalan lurus ke bawah. Jadi sistem ini itu ada 2 macam gerak, yaitu gerak berputar pada katrol, kerekan ya, kerekan, dan bendanya jalan lurus. Itu, jadi sistemnya ada 2 macam gerak. Kata Newton, kalau benda itu bergerak, apa sih penyebabnya? Ingat nggak? Gaya, Pak. Adanya gaya. Iya, adanya gaya. Ya, sistem ini bergerak, itu harus ada gaya. Harus ada gaya. Ya, harus ada gaya yang bekerja pada sistem. Harus ada gaya yang bekerja pada katrol, harus ada gaya yang bekerja pada benda yang menggantung, harus ada gaya yang bekerja pada tali, yaitu Mas. Ya. Jadi kalau ada sistem itu memungkinkan bergerak, maka kamu harus menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu. Tadi ada 3 kan? Nah, berarti kita gambar gaya pada katrol, gaya pada tali, gaya pada benda. Gitu. Ya.
Jadi langkah awalnya kamu adalah menggambar gaya yang bekerja pada sistem. Gaya yang bekerja pada sistem. Gitu. Ya. Jadi di sini ya ada 3 ya, kamu gambar gaya pada benda ini. Benda yang menggantung. Ya. Nah, biasanya ini nggak diketahui itu, Mbak. Diketahui gaya tegangan tali. Ya, alhamdulillah diketahui. Ya. Sekarang kita gambar gaya yang bekerja pada benda. Gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya apa, Mbak? Gaya berat. Gaya berat. Itu adalah gaya berat benda. Gaya berat benda. Apa lambang gaya berat? W. W. Iya, itu dia. Ya. Jadi kita gambarkan gaya berat benda. Tulis M kali G gitu. Terus ya. Jadi setiap benda itu karena masanya dia punya berat. Gambar gayanya adalah vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah. Terus yang kedua, gaya benda ini berhubungan dengan tali. Berarti kita gambar gaya yang bekerja pada benda yang asalnya dari tali. Ya. Benda berhubungan dengan tali, berarti ada gaya yang diberikan oleh tali pada benda. Gambarnya adalah berlawanan dengan berat. Berlawanan dengan berat. Ya. Jadi kalau benda menggantung pada tali, maka gaya tegangan tali yang bekerja pada benda arahnya vertikal. Ya, karena beratnya bergerak ke gravitasi itu ke bawah. Nah, ini kita gambar. Ya. Jadi pada sistem seperti ini yaitu kita gambar gaya berat dan gaya T. Nah, udah selesai nih pada benda. Sekarang kita lihat pada katrol. Katrol. Katrol itu digantung. Digantungkan lewat poros. Digantungkan lewat poros. Di sini juga kita gambarkan gaya berat. Nah, di mana kamu gambar gaya berat? Itu tengah-tengahnya. Itu dari tengah-tengahnya. Itu ya. Di sini ada berat katrol. Ada berat katrol. Ya, ini adalah berat katrol. Itu. Terus yang berikutnya apa? Katrol ini berhubungan dengan tali. Berarti tali memberi gaya pada katrol. Tali memberi gaya pada katrol itu arahnya ke bawah. Ya, tali yang bekerja pada katrol itu arahnya ke bawah. Kenapa, Pak? Karena tali ini akan menarik katrol, tepi katrol ke bawah. Ya, yang berasal dari mana? Dari berat ini. Ya. Jadi langkah pertama itu kamu gambar gaya pada sistem. Ya, gaya pada sistem yaitu benda, tali, katrol. Tali katrol. Nah, ini berat benda ya. Berat benda. Nah, kamu jadi gambar lah. Ini adalah berat benda. Hanya lama banget. Ya, jadi gambar berat katrol digambar. Nah, kalau sudah digambar, ya, kalau kamu sudah gambar, nah,
Ya, kalau sudah digambar berarti sekarang kita mulai pakai rumus, Mas. Ya, kalau sudah digambar kita pakai rumus. Pakai rumus, kan tadi ada dua macam gerak ya. Ada gerak lurus, ada gerak rotasi. Yang bergerak lurus tadi apa, Mas? Benda yang mana, Mas? Yang bergerak lurus? Yang ke bawah, Pak. Benda yang ke Benda bawah. yang menggantung. Berarti kamu gambar apa? Benda yang menggantung ini pakai hukum Newtonnya sigma F sama dengan MA. Ya. Jadi pakai sigma F sama dengan MA. Ya, untuk benda yang ini yang menggantung. Sigma F. Sigma F itu berarti jumlah. Nah, gaya apa yang bekerja pada benda? W dengan T. Berarti dikurang. Ya, berarti dikurang ini. W dikurang T atau T dikurang W. Itu melihat persoalan. Melihatnya begini. Bendanya bergerak ke bawah. Berarti logikanya berat benda harus lebih besar dari tegangan talinya. Jadi sigma F-nya adalah W min T. W min T. Ya, tambah. Gimana? Udah jelas ya? Ya, jadi sigma F-nya adalah W min T. W min T. Gimana? Paham nggak? Ya. Jadi untuk benda ini sigma F-nya adalah jumlah gaya. Gayanya ada dua. W ke bawah, T ke atas. Berarti salah satu min. Perjanjiannya gaya yang sesuai dengan arah gerak diberi tanda plus. Berarti sigma F-nya adalah W min T sama dengan MA. Ya. Itu. Ya, ini masukkan W-nya 1. T-nya belum tahu. Tuliskan. M-nya 0,1 masa bendanya. Kali percepatan. Tulis persamaan 1. Terus yang kedua, katrol. Katrol. Katrol itu kan berputar. Maka kalau benda berputar, sigma F itu kalau dalam berputar itu besarannya apa, Mas? Kalau jalan lurus kan sigma gaya. Kalau benda berputar sigma Torsi apa? gimana, Pak? Sigma Sigma delta. torsi, betul. Jadi kalau benda berputar, F itu F pada benda berputar adalah torsi. Ini lambangnya, Mas. Torsi sama dengan MA pada benda lurus. M itu I, A itu alfa. Jadi pada katrol adalah sigma torsi sama dengan I alfa. Gitu, Mas. Terus lihat di sini torsinya. Torsinya pada katrol. Apa sih rumus torsi itu apa? Masih ingat gak rumus torsi? Gaya kali posisi kan? Yang bekerja pada katrol ada gaya berat. Ya, ada gaya berat yang bekerja pada katrol, ada gaya berat, ada tegangan tali. Apakah berat benda katrol memutar katrol? Enggak, Pak. Enggak. Kenapa? Berat katrol tidak memutar benda. Betul. Kenapa?
Berada di poros, Pak. Karena bekerjanya pada poros. Jadi yang muter katrol adalah tegangan talinya, T-nya. Ya. Jadi pada katrol yang memutar itu adalah tegangan tali. Karena beratnya lewat poros. Tegangan. Ya. Jadi porosnya adalah ini, jarak dari poros ke tepinya ini berapa jaraknya, Mas? Berapa jarak dari pusat katrol ke tepi katrol? Jari-jari, Pak. Jari-jari. Berarti kalau gitu torsinya adalah T kali R. Torsi katrol itu biasanya tegangan tali kali R. Nah, alfanya kamu ganti dengan hubungannya dengan A. Kalau kamu ingat, alfa adalah A sama dengan alfa kali R. Berarti alfa adalah A per R. Ayo, masih ingat nggak? Nah, kalau kamu ingat, ada hubungan begini. A sama dengan ya. Ayo, masih ini ada rumus begini kan? Ini, Mas. Ini, Mas, kemarin udah ya. Nah, ini alfa kali R. A sama dengan alfa kali R. Alfanya tukar dengan A per R. A per R. Udah, Mas. Berarti kamu pakai dua persamaan ini, Mas. PR IA per R, substitusi ke sini. Ya. Ini adalah persamaan 2, Mas. Persamaan 2. Nanti persamaan 2, ini ada variabel T. Ini ada variabel T. Masukkan. Selebihnya sih ini adalah hitungan matematik. Fisikanya cuma 2 ini, Mas. Fisikanya 2 ini. Ayo, ketiga. Pertama, hukum Newton pada benda. W min T sama dengan MA. Yang kedua, katrol. Torsi I alfa. Ya. Alfanya nanti tukar. Alfanya tukar dengan A per R. Hanya mengganggu aja nih. Ya. Wah, maaf Mas ya. Payah nih. Nah, udah muncul lagi ya. Jadi alfanya tukar A per R. Torsinya T kali R, Mas. Udah, kamu masukin ini. Jadi, Mas. Tuh. Ya, masukkan T-nya masukkan 0,1. T-nya belum diketahui, R-nya 0,1. I katrol. I katrol itu masih ingat nggak, Mas? Piringan itu, oh iya, saya meriksa PR kamu itu piringan itu momen inersianya kamu tulis MR kuadrat ya. Ya, Mbak Gevira. Ada? Gevira ada? Halo? Kenapa kamu jawab momen inersia piringan MR kuadrat? Yang nomor 5. Yang nomor 5 itu
Banyakan yang salah karena piringannya kamu pakai MR kuadrat. Ayo. Piringan itu kalau muter, apa semua bagian piringan muter dengan jari-jari yang sama? Saya tanya, piringan muter melalui tengah-tengahnya itu. Apakah semua bagian piringan muter dengan jari-jari yang sama? Enggak kan? Bagian piringan yang dekat poros, jari-jarinya kecil. Bagian piringan yang tepi, jari-jarinya besar. Berarti tidak boleh MR kuadrat. Lagi tinggal dilihat di tabel. Piringan adalah setengah MR kuadrat. Ini M setengah MR kuadrat. Oke Mas, masukin nih Mas. I-nya setengah MR kuadrat. A per R. Ya, masukin angkanya nanti dapat T-nya 0,4A. 0,4A substitusi. Oh, gampang kan? Substitusi ini ke sini. Dapat tuh seperti itu. Ya. Jadi A-nya sama dengan 2. Gitu, Mas. Ya, A sama dengan 2. Terus apa ini? Tegangan tali. Setelah ketemu, kan tadi substitusi itu. Substitusi. Dapat satu besaran. Mencari besaran lain, substitusi lagi. Jadi A sama dengan 2. Substitusi ke persamaan mana nih yang kamu mau. Oke? Nah, percepatan sudut alfa. Nah ini. A sama dengan alfa kali R. Berarti nanti alfanya bisa dihitung. Torsi. Torsi yang memutar katrol. Tadi torsinya adalah I alfa. Boleh I alfa. Atau torsinya boleh T kali R. Gitu Mas. Gampang. Ya. Atau pakai rumus jadi boleh. Tapi kalau pakai rumus jadi nanti untuk kasus seperti itu. Jadi intinya adalah kalau sistem katrol itu adalah rumus FMA untuk benda yang berjalan lurus, untuk katrol adalah torsi I alfa. Alfanya ganti dengan A per R. Alfanya ganti dengan A per R, torsinya T kali R. Gitu Mas. Ada yang mau bertanya? Tapi kalau bendanya ada 2, gitu Mas. Nah, kalau bendanya ada 2, ini Mas. Kalau bendanya ada 2, bedanya di mana? Bedanya yang pertama berarti persamaan Newtonnya ada 2. Ada benda A, ada benda B. Benda A MA kali A, benda B MB kali A. Benda A. Benda A gayanya 2. WA dengan TA. Benda A bergerak kemana nih Mas? Ke atas. Ke atas. Berarti T-nya harus lebih gede nih. Berarti sigmanya adalah TA min WA. Gitu, masukin. Persamaan 1. Persamaan 2, B. Sigma gaya B, WB dengan TB. Kemana benda B bergerak? Ke bawah. Ke bawah. Berarti sigma F-nya WB min TB. MBA persamaan 2. Torsi. Torsinya I alfa. Tapi di sini tegangan talinya ada 2. Berarti torsinya ada 2, Mbak.
Torsinya ada 2, dijumlah. Nah, coba kamu lihat nih Mas. Torsi TB itu kemana arahnya Mas? Ke bawah. Ingat, torsi itu bukan ke bawah atau ke atas. Jarum jam. Jarum jam. Jarum jam. Ke arah jarum jam. Jadi torsi tali yang menghubungkan benda B itu akan memutar benda searah jarum jam. Torsi A? Torsi A akan memutar kemana? Searah juga, Pak. Sama, searah juga. Tegangan tali A kemana arahnya? Yang bekerja pada katrol? Ke bawah. Ini porosnya nih, tengahnya. Berarti tarikan ke bawah ini akan membuat katrol berputar kemana? Berlawanan dengan jarum jam. Kan begini dia nariknya ke bawah. Porosnya ini. Berarti dia putarannya R ke T. Berarti ini R-nya, ini T-nya ke bawah. Nah, gitu. Berlawanan jarum jam yang ini, Mas. Masih ingat nggak yang saya suruh bikin? Kalau susah nentuinnya, kamu hubungin ke sini. Nah, ini R-nya kan? Ini R-nya, ini T-nya. Putar R ke T. Tuh, berlawanan. Kalau yang sini, ini T-nya. Nah, kalau yang ini R-nya ke sini, Mbak. Tuh, ini R-nya. Nah, kalau kamu putar kan ke sini, R ke T. Searah. Ngerti ya? Jadi TA ini torsinya berlawanan jarum jam. Ini R ke T. Torsi yang ini TB itu R ke TB. Searah. Berarti torsinya ini ada yang plus, ada yang min. Waktu kamu menjumlah, torsi yang searah dengan gerak itu diberi tanda plus. Jadi torsi yang searah gerak adalah torsi yang searah jarum jam ini. Torsi TB ini searah dengan jarum jam. Searah dengan gerak. Berarti torsi TB diberi tanda plus. Torsi TA diberi tanda min. Yaitu Mas. Itu. Ya tahanlah. Agak jelimet sedikit nggak apa-apa. Logika ya. Jadi torsinya ada torsi TB min torsi TA. Udah, berarti persamaan katrolnya sigmatonya diganti TB kali R. Ingat ya, torsi tegangan tali itu kali R. TB kali R, torsi ATA kali R diberi tanda min karena berlawanan dengan gerak. I alfa. Alfanya ganti dengan A per R. Ini R-nya nanti bisa turun ke bawah ya. Ini R-nya variabelnya sama, turun ke bawah, R kuadrat. 3 persamaan, Mas. 3 persamaan, variabelnya sama. Ini variabelnya TA. A. TB variabelnya A. Oh, udah, substitusi, Mas. TA masuk ke sini. TB masuk ke sini. Substitusi. Jadi persoalan terakhirnya substitusi. Fisikanya 3 persamaan. Oke, ya. Jadi dasarnya itu. Ya. Ya, jadi itu. Gimana? Mas. Apa contoh sehari-hari yang mirip dengan katrol? Bendanya bergerak lurus juga sambil melingkar. Benda bergerak lurus juga sambil berputar. Apa contoh sehari-harinya? Roda, Pak. Iya. Bola yang kamu lempar.
bola yang kamu lempar di ubin itu akan bergerak sambil berputar, sambil bergerak lurus. Namanya apa tuh, Mas? Apa nama benda yang sambil berputar kemudian bergerak lurus? Katra untuk ngambil air di sumur. Pernah dengar istilah menggelinding? Menggelinding itu dia. Jadi bola yang kamu lempar ya atau roda yang kamu injot itu dinamakan menggelinding. Menggelinding yaitu gerak berputar sambil berotasi sambil translasi lurus, itu namanya menggelinding. Saya tanya Mas, Mbak, kalau bola itu saya lempar di es, kalau bola itu saya lempar di es, apakah bolanya akan menggelinding seperti kamu lempar di jalan? Gimana Mas, kalau bola itu saya lempar di es, apa dia geraknya juga sama seperti kamu lempar di jalan, menggelinding? Ya. Kalau di es licin, Pak. Kalau di es licin, sehingga benda-benda itu, bola itu kalau kamu lempar di es, itu dia cenderungnya hanya jalannya lurus. Betul gak? Mas, kalau bola kamu lempar di es, itu geraknya tidak bisa seperti bola ketika kamu lempar di lantai atau di jalan. Setuju nggak? Setuju nggak kalau benda saya lempar di es, bolanya akan jalan lurus saja, nggak akan muter? Iya, Pak. Iya. Setuju, Pak. Kenapa tuh? Apa yang membedakan? Karena Apa yang kalau di membedakan? Karena kalau di es licin sehingga gesekannya dikit, Pak. Jadi yang menyebabkan benda itu roda itu menggelinding adalah gaya gesek. Gaya gesek. Ya. Jadi benda-benda yang bergerak ya, benda-benda yang bergerak pada jalan dia bisa menggelinding kalau ada gaya geseknya. Kamu naik mobil mewah, jalannya di es. Wah, bisa nggak tuh jalan itu? Ya, rodanya tidak bisa bergerak maju, hanya muter doang. Ya, gitu ya. Gitu dia. Jadi nanti apa itu torsi pada bola yang menggelinding itu adalah torsi yang ditimbulkan oleh gaya gesek. Gaya geseknya bekerja pada permukaan, berarti torsinya adalah gaya gesek kali jari-jari. Sama dengan I alfa. Gitu. Terus gaya yang menggerakkan benda itu apa kira-kira Mas? Gaya yang menggerakkan roda Mas. Kalau bola itu saya taruh di bidang miring, gaya apa yang menggerakkan bola? Gaya gravitasi, Pak. Gaya gravitasi. Jadi nanti yang menarik ke bawah itu adalah gaya beratnya dikali kemiringan, gitu Mas. Jadi kamu harus memakai dua rumus. Kalau persoalannya adalah benda mengalami dua macam gerak. Kalau berputar dan bergerak lurus,
itu berarti harus pakai dua rumus seperti pada katrol. Ya. Oke. Silakan bertanya. Ayo Mas, bertanya apa saja. Nah. Oke, Mas. Dari persamaan ini, Mas. Ini apa ini, Mas? Rumus apa nih? Ini rumus percepatan dari dua benda yang dihubungkan dengan katrol. Dari rumus ini kamu bisa menafsirkan katrol ringan dengan katrol berat, masanya lebih gede dengan massa lebih kecil, mana yang akan menghasilkan percepatan lebih besar, Mas? Katrol ringan atau katrol berat yang akan memberikan percepatan lebih besar? Mas, katrol itu terbuat dari kayu dengan katrol terbuat dari besi. Ketika dia bekerja, siapa yang memberikan percepatan lebih besar? Katrol besi bukan, Pak? Katrol besi berarti M-nya besar kan? Iya, Pak. M-nya besar. Dia berada di penyebut. Berarti katrol besinya akan berputar lebih lambat. Ini. Tapi katrol yang ringan akan berputar lebih cepat. Percepatannya lebih besar kalau katrol itu ringan. Ini dia nih percepatan, ya, di sini, ya. Jadi ini adalah percepatan untuk dua buah benda yang digantung pada katrol, ya, seperti ini. Itu. Jadi penafsiran dari rumus ini adalah kalau katrolnya semakin berat, berarti percepatannya akan semakin kecil, ya, karena ada di penyebut di sini, di penyebut, ya, itu dia, gitu, ya. Silakan kalau mau bertanya, ya. Oke, gimana, ya Mas? Ya. Berarti massa katrol itu mempengaruhi percepatannya ya, Pak? Massa katrol itu mempengaruhi karena dia akan berputar, ya enggak? Kalau katrol itu berputar, ya berarti percepatannya tadi tahu sama dengan I kali alfa. I kali alfa. I itu momen inersia. Momen inersia pasti besarannya adalah mr kuadrat. Tinggal depannya aja ini. Depannya ya kalau katrol pakai setengah, kalau apa itu ada yang 5/2 kalau bola, ya. Jadi benda berputar ya salah satunya ditentukan oleh massa dari, ya. Benda berperilamannya itu ditentukan oleh kuadrat, mr kuadrat. Nah, di depannya setengah atau berapa tergantung jenis bendanya. Silinder itu silinder pejal setengah mr kuadrat. Apalagi itu bola 2/5. Nah, itu tergantung benda yang berputarnya. Ya, ada lagi?
Ya berarti nanti kalau masa katrolnya berubah, ya tegangan talinya otomatis berubah, Mas. Tegangan tali. Ya, karena tegangan tali kan tergantung pada percepatan. Pada percepatan. Ya. Jadi jenis katrol berubah, masa katrol berubah, percepatan berubah akan mempengaruhi tegangan talinya, tegangan tali. Jadi rumus dasarnya adalah rumus Newton M kali A dan rumus Newton untuk rotasi sigma torsi sama dengan M kali A. Itu Mas. Dua rumus itu nanti disubstitusi. Variabelnya disamakan. Variabelnya disamakan yaitu alfa ganti dengan A per R. Udah masuk. Ya. Itu Mas. Ya. Jadi cintai fisika lah walaupun jelimet. Karena semua persoalan harus proses berpikirnya itu panjang. Nah, seperti itu Mas. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau lanjut. Sudah? Ya, gimana? Sudah ya? Jadi, apa itu Mas? Sudah banyak yang harus diingat ya. Tapi kerjakan itu dari PR-PR yang sudah nanti dipelajari lagi. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, ini dia Mas. Ya, boleh ini dulu gerak-gerakin badan. Ya, gerak-gerakan badan. Lanjut ya Mas. Jadi nanti yang tugas yang katrol tidak usah dikumpulkan ya. Nanti akan ada yang kumpulkan yang bareng-bareng saja. Oke, kita lanjutkan dengan titik berat. Buat apa sih Pak belajar titik berat? Nah ini. Ini Mas. Ini ada gambar nih Mas. Pengalaman sehari-hari. Kamu penggaris. Coba kamu letakkan tangan kamu nih. Ini segitiga, misalkan tangan kamu taruh di sini. Ya. Taruh penggaris, mendatar, taruh di seperti ini. Pasti akan kejadian seperti ini kan Mas ya? Pasti akan kejadian seperti ini, penggarisnya akan muter. Tapi kalau kamu geser, letak tangan kamu ke sini, pada kondisi ini benda bisa posisi mendatar. Bisa nggak nih diterima oleh fakta sehari-hari? Gambar ini. Mas, Mbak. Iya, bisa Pak. Iya, coba sendiri aja. Berarti ketika kamu tumpu di suatu tempat, penggaris ini bisa dalam kondisi mendatar, berarti tumpuan kamu itu berada pada titik berat dari